Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Wa kun, dan adalah siapa engkau itu mustafidan, orang yang bisa mengambil faidah, kulla yaumin, pada setiap hari. Wakun, dan adalah siapa engkau itu mustafi, dan orang yang bisa mengambil faidah, kulla yaumin, pada setiap hari. Ziyadatan, dengan bertambah, minal ilmi, nyatanya dari ilmu. Wasbah, dan berenanglah siapa engkau fi bukhuril fawaidi, di dalam beberapa lautannya beberapa faidah. Ini yang ketika Syekhul Islam Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau menegaskan bahwa ketika seseorang itu sudah pada tahapan mengawali dengan bismillah untuk niat thalabul ilmi, maka bagaimana seseorang itu bisa menjadikan jiwanya orang yang selalu bisa mengambil faidah dari segala sesuatu, sekecil apapun ilmu yang memang kita dapatkan, berusaha kita raih, agar supaya dalam setiap hari itu bagaimana ilmu kita itu semakin bertambah dan bertambah. Ya, karena orang yang merugi ketika hari ini, hari kemarin sama dengan hari ini. Ya. Kalau ingin beruntung, maka hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Berarti bagaimana kita menjadi orang-orang yang dalam hal keilmuan itu sekecil apapun, bagaimanapun, kalau bisa kita bisa bertambah keilmuan kita, ya, supaya nanti ibadah yang kita lakukan lebih berkualitas. Karena banyak, mohon maaf, jangankan orang-orang yang tidak pernah di pesantren, bahkan orang yang pernah di pesantren saja, itu kalau ketika di pondoknya itu waktunya ngaji tidur, waktunya belajar ya bolos. Ini kan satu tradisi yang mungkin al-addah al-muhakamah, kalau istilah bahasa qawaidul fikihnya itu, bagi para santri itu, dan itu semua tanpa terkecuali pernah mengalami hal yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang yang diajarkan oleh guru-guru kita ini kita tidak menyimak karena kita pas tidur. Sehingga dalam kondisi ketika kita sudah menjadi alumni ini harus bagaimana kita mengulang-ulang kembali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya, termasuk Abah Yai Nur. Syukur kalau misalnya bagaimana kita tambah pengetahuan kita itu dengan dari siapapun, dari ulama siapapun, selama memang itu semuanya kita dapatkan ilmu-ilmu tersebut itu yang memang orientasinya adalah untuk memperbaiki ibadah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konteksnya kalau wakun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaiti,
Sehingga ilmu itu tidak harus serta-merta yang berkaitan tentang sholat, ya, tidak hanya serta-merta yang berkaitan tentang membaca Al-Quran, akan tapi semua ilmu yang memang nanti bisa kita jadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita ambil, ya, tanpa kita pilah-pilah, ya. Yang penting bagaimana, kalau istilah Imam Ghazali memberikan satu gambaran di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, bahwa kita tidak perlu banyak berpikir ketika kita melakukan satu amal atau mendapatkan sebuah ilmu, yang kalau ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka cari. Kalau amal itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, lakukan. Jadi kita tidak perlu banyak berpikir bahwa Nabi dulu pernah melakukan ini apa tidak, para sahabat pernah melakukan ini apa tidak. Sehingga kita gampang ketika kita selalu berpikir yang seperti itu, nanti ketika ada orang yang membid'ahkan orang yang melakukan satu kebaikan, itu akhirnya kita akan kabur kanginan, istilahnya mengikuti hal-hal yang tidak baik seperti itu, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang akhirnya nanti juga imbasnya kepada keluarga kita. Ya, itu yang kalau bisa jangan sampai terjadi. Karena konteks dalam keilmuan itu, untuk mengambil faidah itu, kenapa saya tekankan bahwa kita tidak perlu memilah-milah guru. Kalau memang dia bisa memberikan ilmu kepada kita, maka seraplah ilmu itu tanpa kita membeda-bedakan, tanpa adanya fanatisme yang berlebihan, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menerima ilmu yang padahal ilmu itu sangat berguna untuk secara kualitas ibadah kita, ya. Sehingga dengan kita terlalu tidak mau atau terlalu mengklasifikasi untuk menerima ilmu itu, sehingga nanti akhirnya ibadah kita yang jadi terbengkalai, yang seharusnya sudah mendapatkan ilmu yang layak, seharusnya mendapatkan ilmu yang dalam rangka untuk supaya ibadah berkualitas, menjadi tidak, karena kita terlalu fanatik. Makanya boleh kita mengambil ilmu dari siapa saja, akan tapi tentu kita juga harus dalam mencari guru itu juga harus berhati-hati. Bukan berarti kita terlalu fanatik, akan tapi ada dasar-dasarnya yang nanti dijelaskan oleh Syekh Burhanuddin Azharnuji ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, bagaimana kita mencari guru yang tepat, ya, yang tepat dalam artian kita tidak boleh memilah dan memilih itu kalau memang sudah jelas, ya, jelas bahwa beliau itu ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama yang secara akwal-ahwalnya memang bisa dibuat sebagai panutan, seperti itu. Jadi misalnya kita alumni Asyidikiyah, wah pokoknya kalau bukan dari Ustadz Asyidikiyah saya nggak mau menerima misalnya, lah itu bukan hal yang baik kalau kita terlalu memilah-milah yang seperti itu. Karena memang pesantren tidak hanya pesantren kita saja, banyak pesantren-pesantren yang lain yang satu visi misi, bahkan secara prinsip juga sama dengan pondok pesantren Asyidikiyah, ya. Jadi pengambilan faidah dalam setiap hari itu penting. Karena contoh misalnya kadang-kadang ketika kita waktu di pesantren belajar tentang ilmu nahwu dan shorof, ya, kalau fi'il madhi itu artinya telah lampau, kalau fi'il mudhari itu akan atau sedang dikerjakan, kalau fi'il amr itu perintah. Tapi ternyata dalam Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat yang memang menggunakan fi'il madhi, akan tapi secara maknawi itu belum dilakukan. Nah, misalnya ada satu firman Allah yang menegaskan bahwa fa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum.
Nah, di sini ini pakai fi'il madhi. Wa idza kuntum ini, kuntum itu kan telah ada siapa engkau. Akan tapi ternyata di sini ini maknanya tidak telah, akan tapi apabila Anda akan melakukan sholat, akan menunaikan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai kepada kedua siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian semuanya, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian semuanya. Nah, di sini ini tentu dalam konteks-konteks seperti ini mungkin waktu kita di pondok itu kita kurang memahami, karena memang pas guru menjelaskan, yaitu tadi kadang kita pas bolos, kadang kita pas tidur, sehingga kita penjelasan-penjelasan seperti itu tidak bisa kita dapatkan. Akan tapi ini bisa kita dapatkan justru ketika kita sudah menjadi alumni, kita mengikuti kajian-kajian majelis taklim, ya. Bahkan itu ilmu-ilmu seperti itu bisa kita dapatkan, ya. Jadi untuk mengambil faedah itu seluas-luasnya itu tanpa kita harus terlalu fanatik. Jadi mencari guru itu ada aturan-aturannya, ya, ada batasan-batasannya, akan tapi terlalu fanatik juga tidak baik, seperti itu. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Ya, mungkin nanti pada kajian berikutnya kita akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu fikih, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya sekali lagi ibadah yang kita lakukan bisa menjadi ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi yassirli ya man tayassarna ya sidana ya aini qultu ultufli ya man talattafana ya rabbana ya aini. Na'am, syukran lil qaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.